Selalu ada jalan terbuka. Dalam perjalanan hidup, ada masa-masa di mana kita merasa seolah-olah semua jalan tertutup. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan tidak juga berubah. Pintu yang kita harapkan terbuka justru tertutup, dan kita mulai merasa bingung harus melangkah kemana. Situasi seperti ini bisa membuat hati kita lemah. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah masih ada jalan? Bahkan tidak jarang kita merasa putus asa, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selama Tuhan ada, selalu ada jalan terbuka, meskipun kita belum melihatnya. Yesaya 43 ayat 16 berkata, "Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat." Ayat ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Tuhan membuka jalan di tengah laut bagi bangsa Israel. Secara logika, itu adalah situasi yang mustahil. Di depan mereka ada laut yang luas, di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar. Tidak ada jalan keluar secara manusia. Tetapi justru di saat tidak ada jalan itulah, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dia membelah laut dan memberikan jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tuhan tidak hanya membuka jalan, tetapi Dia membuka jalan di tempat yang paling tidak mungkin. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia tidak terbatas pada logika manusia. Dia tidak bergantung pada keadaan. Ketika Tuhan bertindak, Dia bisa membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Padang gurun adalah tempat yang kering, tandus, dan tidak memiliki kehidupan. Namun Tuhan berkata bahwa Dia sanggup membuat jalan di sana, bahkan sungai di tempat yang tidak mungkin. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, seberat apapun, sesulit apapun, Tuhan tetap sanggup membuka jalan. Namun seringkali masalahnya bukan pada Tuhan, melainkan pada cara kita melihat keadaan. Kita terlalu fokus pada jalan yang tertutup. Kita terpaku pada kegagalan, penolakan, atau kekecewaan yang kita alami. Akibatnya, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membuka jalan yang baru. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Kita mungkin memiliki rencana sendiri, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Ketika satu pintu tertutup, itu bukan berarti Tuhan menolak kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita ke pintu yang lain, pintu yang lebih tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali, penutupan satu jalan adalah perlindungan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Tuhan. Karena itu, kita perlu belajar percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Janji ini sangat jelas. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tidak pernah ada situasi yang benar-benar tanpa harapan. Mungkin jalan itu tidak langsung terlihat. Mungkin kita harus menunggu. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjebak tanpa jalan. Mazmur 34 ayat 20 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Justru sebaliknya, masalah bisa datang dalam berbagai bentuk. Tetapi ada satu kepastian, Tuhan akan melepaskan kita. Yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya dan tidak menyerah. Ketika kita berhenti berharap, kita bisa kehilangan kesempatan untuk melihat jalan yang Tuhan sudah sediakan. Kadang jalan Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berharap jalan yang mudah, tetapi Tuhan memberikan jalan yang membentuk kita. Kita ingin jalan yang cepat, tetapi Tuhan memberikan proses yang menguatkan iman kita. Namun pada akhirnya,
kita akan menyadari bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik di mana kamu merasa buntu. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu kemana harus melangkah. Jangan menyerah. Tuhan masih bekerja. Meskipun kamu belum melihat jalan itu, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkannya. Dia bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Dia bisa membuat jalan di tempat yang tidak mungkin. Wahyu 3 ayat 8 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Apa yang Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Dan apa yang Tuhan tutup, tidak ada yang bisa memaksa untuk membukanya. Karena itu, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Jangan fokus pada jalan yang tertutup, tetapi arahkan mata kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan baru. Pada waktunya, kamu akan melihat bahwa benar, selalu ada jalan terbuka bersama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan jalan bagi kami. Di saat kami merasa tidak ada jalan, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat jalan yang Engkau sediakan. Kuatkan iman kami agar kami tidak menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan di tempat yang tidak mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.